Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana pasar uang di aplikasi Bibit Reksadana. Di sini saya berinvestasi 400.000 dan sudah berjalan sekitar 5 bulan. Dan saya akan jawab pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang, yaitu di mana tempat beli reksadana atau di mana kita bisa beli reksadana. Sekaligus saya akan review secara singkat tentang apa itu reksadana pasar uang. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu di mana beli reksadana atau di mana tempat beli reksadana. Jadi saat ini ketika kalian ingin membeli reksadana, caranya sangat mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Di sini saya akan tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Jadi yang pertama yaitu di aplikasi Ajaib. Jadi di aplikasi Ajaib, selain kalian bisa membeli reksadana, kalian juga bisa membeli saham. Jadi misal kalian ingin membeli reksadana sekaligus membeli saham, kalian bisa download aplikasi Ajaib ini. Kemudian di Tokopedia. Jadi di Tokopedia, selain kalian bisa berbelanja online, kalian juga bisa membeli reksadana. Tetapi di Tokopedia ini jenisnya sangat terbatas, hanya bisa membeli reksadana pasar uang. Jadi kan jenis reksadana itu ada 3 seperti itu: reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham. Jadi di Tokopedia hanya bisa membeli reksadana pasar uang. Untuk jenis yang lainnya yaitu reksadana saham, reksadana obligasi, dan juga campuran tidak bisa dibeli di aplikasi Tokopedia. Terus kemudian di aplikasi Bibit. Jadi ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana secara online. Jadi misal di sini juga ada fitur-fitur yang sangat menarik. Misal ada fitur namanya Robo Advisor. Jadi misal kita kan produk reksadana ini banyak sekali, sekitar 100-an seperti itu. Dan di aplikasi Bibit kita sudah direkomendasikan reksadana terbaik itu yang mana. Jadi misal kita sudah mendapatkan rekomendasi untuk membeli produk reksadana yang terbaik. Untuk metode pembayarannya juga sangat mudah. Kita sudah bisa menggunakan GoPay serta link aja. Untuk aplikasi lainnya, misal di aplikasi Bareksa dan juga di aplikasi Tanam Duit. Pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana secara online, aplikasi tersebut sudah mendapatkan izin atau lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Jadi di sini saya memilih 2 manajer investasi. Yang pertama di Sukor Asset Management dan yang kedua di Manulife Investment Management. Untuk di manajer investasi Manulife, saya memilih produk Manulife Dana Cash 2. Sedangkan untuk di Sukor Asset Management, saya memilih produk Sukor Invest Money Market Fund. Jadi reksadana pasar uang itu oleh manajer investasi ini, Manulife dan Sukor Invest, itu diinvestasikan, uang kita diinvestasikan ke yang namanya deposito dan juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi seperti itu. Untuk reksadana pasar uang diinvestasikan ke deposito, sedangkan misal di reksadana saham tentunya dimasukkan ke saham. Jadi untuk melihat keuntungannya juga mirip-mirip dengan deposito. Misal saya akan tampilkan beberapa deposito. Misal deposito dari Bank BRI.
untuk per hari ini itu 3,63%, atau mungkin di Bank BCA itu per hari ini juga 3,25%. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi misal kalian berinvestasi 1 juta di Bank BRI maupun di Bank BCA dengan produk deposito, itu kalian mendapatkan keuntungan 36.300 untuk di deposito Bank BRI, dan untuk di deposito Bank BCA mendapatkan keuntungan 32.500 seperti itu. Keuntungannya sangat kecil karena deposito ini adalah instrumen investasi yang paling aman seperti itu. Jadi karena ini investasi paling aman, tentunya returnnya juga paling kecil. Terus kemudian di deposito ini ada pajak sekitar 20%, jadi 36.000 itu, dan 32.000 itu dipotong pajak 20%. Nah, ketika kalian ingin di deposito itu ada minimal investasinya. Misal di Bank BCA itu minimal kita bisa investasi deposito itu 8 juta seperti itu. Jadi kalau contohnya di 1 juta itu tidak bisa, minimal 8 juta untuk deposito. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang kita bisa mulai dari 10.000. Ini adalah kelebihan ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang. Kita bisa menggunakan modal yang kecil, mulai dari 10.000 atau 100.000 seperti itu. Jadi kalau misal kalian ingin tahu manajer investasi Manulife atau Sukor itu memiliki deposito apa, kalian bisa ceknya di yang namanya FunFactSheet. Saya akan tampilkan nanti di aplikasi Bibit Reksadana. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bibit Reksadana. Di sini saya sudah mendapatkan keuntungan total itu sekitar 57.000 dengan nilai investasi awal sekitar 800.000 rupiah. Di sini di aplikasi Bibit ada 2 portofolio, yaitu dana tabungan. Ini saya tempatkan jenis reksadana pasar uang untuk resiko rendah karena kita bisa ambil kapan saja. Untuk di dana pensiun ini saya tempatkan instrumen investasi resiko tinggi, yaitu reksadana saham seperti itu. Kan juga bisa tambahkan sendiri portofolio investasi sesuai tujuan kalian masing-masing. Kalau saya tambahkan di portofolio beli motor seperti itu. Dan kalau misal kalian ingin menambahkan, kalian bisa klik di tambah portofolio. Kalian bisa tentukan apa tujuan investasi kalian, misal untuk dana pendidikan, dana pernikahan, untuk umroh, gadget, kendaraan, atau dana untuk membeli rumah dan yang lainnya. Di sini saya akan tampilkan nanti hasil investasi saya di jenis reksadana pasar uang seperti itu. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan grafik secara historikal tentang reksadana pasar uang. Ini saya akan review secara singkat tentang reksadana pasar uang ini. Kita bisa pilih reksadana sendiri, kita pilih pasar uang. Terus saya akan pilih produk yang saya investasikan, yaitu Manulife Dana Kas 2. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah grafik untuk reksadana pasar uang. Jadi grafiknya stabil, selalu naik seperti itu. Jadi ini investasi yang sangat aman. Misal kita bandingkan dengan reksadana saham. Untuk reksadana saham ini beresiko tinggi. Kita akan coba misal Sukor Equity Fund ini seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk 1 tahun terakhir untuk reksadana pasar uang yang Manulife Dana Kas 2 itu nilainya stabil. Sedangkan di reksadana saham ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi ini adalah risiko ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Ini untuk grafik 1 tahun. Saya akan coba yang 3 tahun. Untuk 3 tahun seperti ini. Jadi kalau reksadana pasar uang yang warna biru itu tidak terpengaruh tentang adanya pandemi ini. Jadi grafiknya stabil naik. Sedangkan untuk reksadana saham itu ketika terjadi pandemi itu grafiknya sangat turun.
ini beresiko tinggi, kita bisa cek di yang namanya drawdown di 3 years ini. Jadi untuk reksadana pasar uang penurunannya maksimal 0,08%. Ini sangat kecil sekali. Sedangkan di reksadana saham itu 41%. Jadi misal kita berinvestasi 10 juta, uang yang kita investasikan itu tinggal 6 juta seperti itu. Ini adalah penurunan yang paling maksimal di reksadana saham ketika terjadi pandemi. Sekitar di grafik yang ini itu kurang 40%. Jadi seperti itu untuk perbandingan reksadana pasar uang dengan reksadana saham. Di sini saya akan tampilkan. Ini adalah CAGR, jadi keuntungan setiap tahunnya itu 5,32%. Ini mengungguli deposito dari Bank BRI dan BCA yang tadi saya sebutkan itu sekitar 3,6%, seperti itu. Jadi seperti ini, dan total AUM ini adalah uang yang dikelola oleh Manulife Dana Kas 2 itu 4,81 triliun. Jadi masyarakat menginvestasikan uangnya ke Manulife Dana Kas 2 sebesar 4,81 triliun. Ini jenis reksadana pasar uang dengan tingkat resiko rendah. Dan ini adalah minimal pembeliannya 10.000. Jadi misal di deposito tadi itu minimal 8 juta, bisa dibandingkan sendiri. Dan sedangkan ini adalah alokasi asetnya. Untuk di pasar uang itu 100% pasar uang, seperti itu. Ini adalah top holdingnya. Kalian bisa ceknya sendiri di FunFactsheet. Saya akan tampilkan yang produk yang lainnya, yaitu di Sukor Invest Money Market Fund, seperti ini. Jadi keuntungannya ini untuk CAGR-nya itu 6,81%. Ini hampir 2 kali lipat lebih tinggi daripada deposito dari Bank BCA dan juga deposito Bank BRI, seperti itu. Untuk dana kelolaannya itu sangat tinggi, sekitar 9 triliun. Jadi bisa dibayangkan sendiri, ada masyarakat yang mengumpulkan dananya dengan total sekitar 8 triliun ke jenis Sukor Invest Money Market Fund ini, seperti itu. Nah, seperti ini untuk minimal pembeliannya 100.000, dan kita bisa ceknya misal di 1 tahun ya, 3 tahun, 5 tahun. Jadi seperti itu. Untuk reksadana pasar uang itu stabil naik, makanya returnnya cukup kecil, 7,14%. Kalau misal di saham bisa sampai 12%, seperti itu. Ini untuk alokasi asetnya di deposito dan setara kas itu 44,99%. Di obligasi dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun 55,01%. Ini adalah top holdingnya. Ini adalah tampilan dari FunFactsheet-nya. Jadi manajer investasi Sukor dengan produknya Sukor Invest Money Market Fund itu mempunyai deposito, ini deposito dari BPD Bank Jambi, deposito dari BRI Agro, dan juga obligasi. Jadi selain memiliki deposito, Sukor Invest Money Market Fund juga memiliki obligasi, yaitu obligasi pemerintah Republik Indonesia, obligasi Indah Kiat Pulp and Paper, ini adalah perusahaan seperti itu, dan juga obligasi Indonesia Exim Bank, seperti itu. Kalian bisa ceknya untuk lebih detailnya di FunFactsheet dan juga di prospektus yang ada di bawah. Sedangkan ini adalah hasil investasi saya akan langsung masuk ke portofolio saya, yaitu di dana tabungan. Kita klik seperti ini. Dan ini adalah untuk produk yang pertama, yaitu di Sukor Invest Money Market Fund. Saya berinvestasi 200.000 selama sekitar 5 bulan, mendapatkan keuntungan 4.400, atau kalau misal dipersenkan itu 2,2%, seperti itu. Sedangkan untuk yang di produk yang satunya di Manulife Dana Kas 2 itu
saya berinvestasi 40.000, jadi di reksadana ini kita tidak harus berinvestasi jutaan atau puluhan juta, kita sudah bisa mulai dengan minimal 10.000. Di sini Manulife Dana Kas 2 saya 40.000 dan sudah mendapatkan keuntungan 7,762 rupiah, atau bisa dipersenkan itu 1,91% seperti itu. Jadi untuk totalnya seperti ini, berinvestasi sekitar 240.000 dan mendapatkan keuntungan 5.165 rupiah, atau misal dipersenkan itu 2,15%.